Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membedah satu aplikasi di dalam aplikasi UNES yang sering kita gunakan, yaitu Sitedi. Sitedi ini Si tadi ini sebagai informasi akan segera di-off-kan atau segera di nonaktifkan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak menggunakan schedule ini lagi untuk bimbingan baik itu mulai dari S1 sampai dengan S3. Maaf, saya ulangi dari D3 maupun sampai S3 tidak menggunakan ini lagi. Tidak menggunakan si tadi yang ada di sini, tetapi langsung kepada si kadu. Mengapa di Sikadu ini kita dirikan ataupun dibuat ada si tadi di sini karena supaya nantinya betul-betul sistem ini menjadi lebih kompak. Oke, sekarang kita akan coba explore si tadi yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan bimbingan dan sebagainya, kalau sekarang memang masih ada dua, tetapi beberapa saat pagi nanti akan dinonaktifkan dan Bapak Ibu bisa langsung gunakan yang ada di Sikadu. Jadi langsung masuk kepada Sikadu, kemudian masuk kepada si tadi, kemudian data bimbingan ini bisa kita buka. Bapak Ibu di sini ada beberapa item atau beberapa menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu masih aktif, kemudian semua data itu mulai dari bimbingan yang pertama ini mulai tahun 2005. Kemudian kalau yang masih aktif berarti ini masih aktif bimbingan, termasuk di dalamnya ada yang sudah lulus seperti ini ya, sudah lulus dengan revisi. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ini filter untuk bimbingan, ini hanya bimbingan saya saja ya. Ini semua bimbingan baru ataupun sedang berjalan. Kita coba yang bimbingan sedang berjalan saja. Nah, contohnya seperti ini. Berarti kalau seperti ini belum ada mahasiswa saya yang mengupload untuk semacam bimbingan dan sebagainya. Ini belum ada yang mengupload sehingga nanti tidak ada kodenya ataupun tidak ada merah-merahnya. Kalau semua data, kita coba ya. Semua data, ini semuanya yang masih saya bimbing, maksudnya kalau bimbingan baru ini karena belum ada yang masuk ataupun apa namanya belum saya. Jadi kalau misalkan mereka apa bimbingan, kemudian ada yang perlu saya revisi dan sebagainya, nanti saya memasukkan di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah validasi, nanti bisa lihat di sini. Kalau misalkan ini kita lihat kan berapa sih sudah bimbingan berapa kali. Nah, misalkan sudah beberapa kali seperti ini, maka ini sudah apa namanya sudah terlaksana seperti ini. Ini hampir semuanya sama terhadap di Sikadu awalnya ya. Coba kita back lagi ke back ya ke aduh ternyata belum bisa balik ini. Ya kita ke sini saja dulu ke security tadi kita coba lagi explore. Oke, back. Kalau selesai bimbingan berarti nantinya berarti hanya yang sudah selesai saja. Misalkan Mas Alrofik itu sudah selesai dan dia sudah lulus gitu ya, sudah dinyatakan lulus. Berarti nanti kalau misalkan sudah SKY di Zoom ini akan terisi. Kemudian status ujian ini kalau misalkan semuanya baik itu yang sudah lulus, nah, ini yang sudah lulus maaf yang sudah lulus saja. Kemudian jika belum diputuskan, ini kalau misalkan sudah lulus tapi belum ada putusan dari saya selaku pembimbing satu berarti tidak masuk ke list ini. Kemudian lulus tanpa revisi kalau misalkan dia lulus tapi tanpa adanya revisi, kemudian lulus dengan revisi ini contohnya ini lulus dengan revisi. Kalau yang ini semuanya tadi ini mengapa masuk juga karena ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat secara ringkas. Kemudian ini bimbingan dan sebagainya. Untuk bimbingan saya pikir sama dengan yang apa namanya yang ada di eh, yang lain ya. Tahun-tahun tentang bimbingan ini, bimbingan, oke, bimbingan skripsi,
dan seterusnya seperti apa ini masih belum nyata mungkin ini. Baik, kemudian saya akan melanjutkan ke coba yang ini karena sudah lulus. Nah, ini ada yang unik di sini, ya. Bapak Ibu bisa melihat secara lebih detail. Nah, detail masalah skripsinya, misalkan di sini pengajuan topiknya kapan dan sebagainya, pembimbingannya seperti apa dan sebagainya, ujiannya dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu nantinya, waduh, nilai tugas akhirnya kok masih 20 ini belum belum sip ini ya di sini. Ini pembimbingannya kok 28 enggak mungkin ini. Oke. Ini nanti ini sudah direvisi, sudah ada, diterima dengan revisi sudah. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melihat riwayat SK-nya. Nah, riwayat SK-nya itu Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwasanya untuk SK pembimbing sesuai dengan panduan akademik itu berlaku hanya 1 tahun. Sehingga apa? Kalau misalkan contohnya ini karena saya membimbing anak ini mulai tahun 2021, lama juga ini ya, sampai 2 tahun ya. 2 tahun, berarti ini sudah kadaluarsa. Kalau sistem ini nanti sudah bisa diperlakukan, maka sesuai dengan edaran Pak WR1, maka harus ada update untuk SK pembimbing ini. Karena kalau SK pembimbing sudah 1 tahun, maka Bapak Ibu apa namanya itu mahasiswa tidak bisa mengisikan di Siskadu. Nah, caranya bagaimana? Berarti harus diupdate untuk SK-nya. Entah itu mau ganti dosen ataupun tetap dosen yang sama tidak masalah gitu, tapi harus 1 tahun seperti itu karena sesuai dengan ketetapannya. Kemudian file pendukung di sini kalau misalkan nanti ada apa namanya, nanti kita urutkan supaya bisa jadi nanti eh, file-file yang ada di sini nanti bisa langsung terupdate ke perpustakaan seperti itu sehingga nantinya juga bisa sinkronisasi dengan lebih baik per bab seperti ini nanti jangka lanjut kemudian ini nilainya ini bisa nilainya kemudian ini nilainya kan tadi ada perbedaan ya oke kemudian SK-SK pembimbing ini nantinya Bapak Ibu akan bisa mendownload maupun ada URL-nya. Artinya kalau misalkan nanti diperlukan untuk data di sister misalkan tinggal di copy aja URL-nya. Baik ini ternyata masih ada yang perlu direvisi nanti coba kita laporkan ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.